Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ibu, bapak, seluruh jamaah salat subuh Masjid Sakinah yang insya Allah dirahmati Allah. Mari yang pertama selalu saya derakan kula panjenengan supaya ikhlas hati dengan lisan melafalkan tahmid hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Kesehatan, kesempatan, umur panjang adalah nikmat yang luar biasa. Juga nikmat iman dan nikmat Islam mudah-mudahan selalu dapat kita syukuri dan bersemayam di dalam ruh dan jasad kita hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Sholawat beriring salam mari kita selalu haturkan untuk kekasih kita, Nabi kita, Bapak kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang, Bapak Ibu, saya itu sudah sering baca sirah Nabawiyah. Tapi yang terakhir dikirimi buku teman itu Asyamil Muhammadiyah. Setiap kali berbicara tentang Kanjeng Nabi itu hati kita pasti selalu terharu. Kenapa beliau ini orang yang Masya Allah sepanjang hidupnya itu hanya memikirkan umat, selalu berusaha bagaimana supaya kita ini selalu berjalan di jalan yang benar, selalu berdoa dan berusaha supaya kita ini terbebas dari api neraka. Bayangkan sepanjang hidupnya tidak pernah lupa sama kita, tidak pernah sama sekali, walaupun sesaat pun tidak pernah. Coba baca riwayat, baca banyak hadis, beliau selalu mengutamakan kita. Ini memang benar-benar pemimpin yang luar biasa. Bahkan ngerengkuh kita itu luar biasa. Kita ini dipuji sama Rasulullah ya. Ada umat yang sangat hebat katanya. Siapa ya Rasulullah? Kami ya Rasulullah. Oh enggak, kalau kalian itu kan masih bertemu denganku, kalau ada salah masih bisa kuingatkan. Lalu siapa ya Rasulullah? Orang yang jauh setelahku, tetapi mereka sangat mencintaiku, mereka taat pada perintah Allah dan mereka menjalani sunnah-sunnah. Nah yang dipuji itu kita, yang dipuji itu kita. Makanya Masya Allah, jangan pernah lewat salawat dan salam itu dibaca, karena Allah sendiri yang menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lalu kita diperintah ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu tasliman. Tidak hanya sekedar salawat dan salam, tapi yang tasliman, yang penuh penghormatan. Ya kadang-kadang kalau kita melihat orang sholawatan lagu nisa-sa itu ya pripun. Ya memang rasanya tidak pas sholawatan joget-jogetan itu tidak pas. Ya memang sholawat itu dimasukkan di lagu apapun masuk. Lagu apa saja lah yang cukup. Syairnya diganti dengan sholawat masuk. Lagu apa saja. Begitu luar biasanya sholawat itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang nanti dia berakhir mendapatkan syafaat Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti untuk selalu mengingat dan usahakan kita semua, anak-anak kita itu diberi pemahaman, dikenalkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena belakangan ini kami semua, saya dan teman-teman di perguruan itu suka melihat kenapa anak-anak sekarang itu sholawat itu susah,
mengenal Nabi itu susah, karena ternyata memang dari rumah kita sendiri tidak mengenalkan Rasulullah kepada anak-anak kita. Kita jarang sekali bilang begini. Misalnya mereka sedang, oh dulu Rasulullah kecil juga gitu, Rasul itu gini loh, gini. Tidak cerita gitu. Jadi tidak dilibatkan atau tidak dikenalkan Rasul dalam kehidupan sehari-hari anak kita. Bahkan akhirnya anak-anak kita mengidolakan idola yang lain. Naudzubillah min dari wong pepatahnya kan jelas, kita kan tahu pepatah ini, tak kenal maka tak sayang. Memang gitu. Semakin anak-anak kita jauh dari Rasulullah, ya makin tidak sayang sama Rasulullah, apalagi sholawat. Masya Allah. Malah ada yang menyatakan sholawat itu tidak diajarkan. Kok bisa? Dalilnya jelas gitu. Mungkin caranya yang tidak disukai. Makanya kadang-kadang dakwah itu yang diperhatikan juga caranya, supaya apa? Tidak mengganggu ketertiban yang lain, tidak juga menghambat kemerdekaan orang lain, tidak juga membuat orang lain tidak suka. Ya, silahkan saja, ya. Tapi tidak usah mengganggu yang lain. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, itulah junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, sosok yang menurut saya tidak akan habis-habis kalau kita cerita tentang Nabi kita satu ini. Masa kecilnya luar biasa, masa remajanya hebat, ya, apalagi setelah menjadi Rasulullah. Dan ibu bapak harus diingat, ya, seperti yang dialami Rasulullah, menjalani hidup yang lurus, menjalani hidup yang takwa, menjalani kelurusan itu bukan berarti tidak ada ujian. Jadi jangan pernah ada yang mengira di antara kita, aku ki jadi ya wis salat, tahajud yo ora tau keri, posone yo kenceng. Kok urip kok jekayane wae to, ya Allah, masyaallah. Gusti Allah kanggo seneni. Ya kan? Kenapa? Karena bukan gini, jangan sampai kalau ada orang diuji, ya kadang satu kalau lihat di media sosial apa di TV apa di radio itu kan satu kalau disambati atau dicurhati jamaah itu, saya kok begini-begini Pak Ustadz, itu selalu tebakannya itu apa ya, memberi stigma gitu, menjustis gitu loh. Gue mesti disalah karo bapakmu, kamu punya masalah dengan orang lain, kamu ada urusan yang belum selesai, kamu pasti punya utang tidak dibayar. Padahal kan tidak begitu, betul enggak? Tidak selalu ujian datang itu karena kita pernah melakukan kesalahan, tidak selalu begitu. Coba Al-Ankabut ayat 2, kita semua hampir hafal surat ini, kan surat populer. Apa dikatakan? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira kalau sudah bilang beriman, kalau sudah berlaku lurus, lalu mereka tidak diuji? Nah, ini Allah yang bilang ini. Ya. Bahkan dalam hadis sahih dinyatakan kalau Allah itu mencintai hambanya, hamba itu akan diuji. Untuk apa sebetulnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk memastikan siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Masya Allah. Maka ibu bapak jangan pernah lagi punya penggalih seperti itu. Seandainya pun begitu, bahwa di masa lalu kita pernah melakukan kesalahan, di masa lalu kita melakukan kejahilian, tetapi bukan atas berarti penjenengan bisa ditimpa itu sewaktu-waktu. Kalau caranya seperti itu, kalau memang teorinya seperti itu, ya mestinya Rasulullah tidak ada ujian. Betul enggak? Karena Rasulullah itu baiknya bukan main, tidak ada kesalahan yang dilakukan, tapi diuji enggak? Masya Allah, ujiannya Rasulullah itu, ya kan? Tidak ada di antara kita ini yang sanggup, tidak usah seperti Rasulullah menanggung ujian seperti orang-orang di masa lalu aja tidak bisa. Sampai doanya saya kan diajarkan oleh Allah, betul enggak? Rabbana wala tahmil alaina isram kama hamaltahu ala alladziina min qablina.
Ya Allah, jangan timpakan kami ini kesulitan sebagaimana yang telah Kau berikan pada orang-orang sebelum kami. Lah orang zaman dulu tuh mempertahankan iman ini luar biasa loh. Ada yang disisir pakai besi punggungnya itu, ada yang dibunuh. Banyak kisah-kisah seperti itu. Di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan, diceritakan, dikisahkan. Siti Masitoh kita tahu, Masya Allah, suaminya digodok, anaknya yang pertama direbus, sampai anak yang dalam gendongannya pun mau direbus, beliau mundur satu langkah. Begitu mundur, anaknya bisa ngomong, oh jangan mundur ibu, jangan takut, ya, Allah bersama kita. Masya Allah, ancamannya dibunuh itu. Ngawai dewi berdiancam randidit menawai. Betul enggak? Imannya lewat. Ya Allah, ibu bapak yang dimati Allah, maka berangkat dari sini mari kita menyadari, mari kita mafhum, mari kita memahami bahwa ujian itu tidak selalu musibah atau tidak selalu karena kesalahan kita. Tidak selalu begitu, tetapi memang ujian itu diberikan kepada kita karena memang Allah pengen melihat siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Ya. Meskipun kita sudah beriman, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami yang disampaikan oleh Masya Allah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di sana Rasul menyatakan ada 5 ujian orang yang beriman. Jadi kalau kita menghadapi ini supaya kita semua bisa masing-masing berdeli, masing-masing bisa saling mengingatkan bahwa menjalani iman. Dan terutama sekali Masya Allah, diingat-ingat, kalau saya selalu bilang begini, makin terang cahayanya, makin gelap bayangannya. Jadi kalau penjenengan menempatkan diri pada posisi yang makin baik, makin dekat sama Allah, maka godanya makin berat. Begitu juga kalau dalam berkarir, karirnya makin bagus, yang makin menginginkan posisi Anda makin banyak tidak? Makin banyak. Karena makin puncak itu kan makin kekuasaannya atau apa ya, amanahnya makin luas. Itu yang membuat orang-orang kadang-kadang terus melakukan banyak cara supaya kita itu digantikan oleh mereka. Ya, maka hati-hati. Dan tidak perlu heran, tidak perlu baper. Ya memang begitu, ya. Memang begitu. Maka lihat, ya, lihat. Siapapun yang jadi pemimpin di publik, fitnah itu pasti ada. Dan bukan berarti kalau difitnah itu lantas tidak benar, enggak. Ya karena kadang-kadang seperti itu. Caranya bersaing itu bukan bersaing dengan bebas, tapi memberikan fitnah. Dan tidak usah khawatir, fitnah itu membuktikan bahwa Anda itu diperhitungkan. Kadang-kadang orang baik itu mendapatkan koreksi, mendapatkan apa istilahnya, kritikan itu ya memang dikritik itu tidak enak. Di dunia itu tidak ada kritik sebetulnya. Yang ada itu iri dengki. Ya. Kalau tidak iri, tidak dengki, kritik tidak? Tidak. Lalu yang caranya memperbaiki bagaimana? Nasihat. Nasihat ada ketentuannya Mas. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu ketentuannya. Jadi kalau memberi nasihat itu sampaikan dengan cara yang benar, sampaikan juga cara yang sabar. Kalau ada orang menasihati penjenengan di depan banyak orang, berarti dia tidak menasihati, dia itu menghina. Sebab nasihat itu kan bisa itu ya dengan cara yang baik, yang santun, yang sabar, tidak usah di depan banyak orang. Misalnya si fulan melakukan kesalahan, lalu kita tahu, jangan saat itu juga di depan banyak, wah kamu tuh tidak boleh gini, banyak orang melihat dia semua, jangan gitu. Dekati, ajak minggir, dan bicara pelan-pelan, maaf, menurut yang saya tahu,
aku yang Anda lakukan tadi bla 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 bla, seyogianya begini ya. Wa tawassaw bil haq, maksudnya apa? Kalau ada yang salah dibenerke, jangan kuali. Sekarang itu lagi usum mas, nenek mau salah disalah-salahke, betul nggak? Aku masih tunya ngono ya nesu lah, betul nggak? Tapi beritahu yang benar, kasih tahu yang benar, itu insya Allah bisa diterima lah. Ya. Kita juga sendiri menjadi umat jangan sombong, jangan angkuh. Karena apa? Memang bisa jadi menurut kita jalani selama ini benar, tapi bisa jadi karena ada perubahan, ada pengetahuan baru, atau ada dalil-dalil baru, lalu kita agak sedikit perlu penyesuaian. Dan kayak gitu tuh tidak usah marah, itu hal biasa. Karena bagi saya loh mas, diingatkan itu salah satu bentuk perhatian, salah satu bentuk cara mereka menyayangi kita begitu. Jadi kalau penjenengan salah diingatkan itu alhamdulillah. Ini masih belum masuk tahapan ujian ya. Maka saya sampaikan 5 ujian. Yang pertama itu adalah mukmin yang mendengki. Jadi podo-podo saudara kita beriman tapi ada sifat dengki. Dan sifat hasad, sifat dengki gini ini sifat warisan. Maksudnya warisan itu sejak zaman Nabi Adam sudah ada ini. Masih ingat cerita putra putri beliau Qabil dan Habil? Masih kan? Itu kan bermula dari sifat dengki, dari sifat hasad. Maka saya ingatkan penjenengan yang sudah rajin ke masjid, yang sudah menata hati dengan baik, yang sering ikut kajian, jauh-jauhlah dari sifat dengki. Saya kadang ndelok wong ya, mereka sering ke masjid, takmir masjid, tapi gak ini ngerasani wong sing ora tau nang masjid. Ya itu apa? Apa bedanya? Betul nggak? Jangan dirasani, datangi saja, silaturahim aja. Atau kalau lewat iseng saja mas, ayo angkat gitu. Yang boles itu loh, cara mengingatkannya itu tidak usah gimana gitu, tidak usah, biasa aja. Ya, ada kalau di silaturahimi mesti ya pekewo. Maka ada yang namanya saudara kita beriman itu mendengki dengan apa yang kita lakukan. Ya saya ambil contoh yang paling nyata ya sejarah Qabil dan Habil ini. Setelah mereka dewasa, putra Nabi Adam itu kan ada 4. Qabil, Iklimah, Habil, ragilnya Labuda. Nah, disyariatkan oleh Allah untuk menikah supaya keturunan ini berkembang. Nah, caranya silang sing barep itu sing ragil, Qabil dapat Labuda, lalu Habil itu bayune Iklimah. Nah, tapi ya itulah kita manusia itu, sukanya melihat dari luar, ya kan? Sukanya tertipu dengan penampilan. Ketok ya ngono nanti bae meledo. Banyak orang kayak gitu tuh, ya. Nah, ini juga begitu. Qabil itu melihat fisik, kebetulan penampilannya Iklimah dengan Labuda itu beda jauh. Menurut riwayat ya, Iklimah itu kalau kita ibaratkan lampu gitu 100 watt, pading gitu ya. Nah, kebetulan Labuda itu 5 watt. Nah sih, ya beleruk gitu ya. Nah, si Qabil ini tidak suka gitu. Si Qabil itu, woi kok ngono piye? Sing bener ini nih, masih itu adine, ada karpe dewi kan gitu ya. Sering nggak dengan melihat orang seperti ini? Sudah ada syariatnya, sudah ada tuntunnya, nih gawe aturan dewi, ya. Hati-hati. Konsep ini dipegang baik-baik. Kita itu diperintahkan mengamalkan dalil, bukan mendalili amal. Jangan kebalik-balik. Ya. Kalau mau cari dalil apa yang kita lakukan, banyak ayat itu sampai potong-potong dipaske dengan yang kita suka itu banyak. Banyak, maka hati-hati. Yang satu ini hati-hati. Kadang-kadang karena pengetahuan kita pun, terutama biasanya urusan fikih biasanya, kita lalu saling mendengki, berseberangan. Kita kan sudah paham di negeri kita ini ada beberapa mazhab yang diakui dan itu sah. Dan tidak usah ribut soal gini.
Yang bikin ribut itu kadang-kadang orang itu ngajinya baru seminggu pisan di masjid, biasanya terus ngandani ustadz, itu ya susah kadang-kadang. Di dalam fikih itu kan, di dalam hadis terutama ada hukum yang namanya nasah mansukh. Ya. Dulu Rasulullah menyatakan ini, di kesempatan berikutnya Rasul menyatakan itu. Apa yang real, misalnya begini, ketika di Mekah Rasulullah itu melarang orang untuk ziarah, itu dilarang ziarah kubur. Tetapi begitu hijrah di Madinah dan berdasarkan beberapa wahyu, akhirnya Rasulullah bahkan menyunahkan ziarah kubur. Berarti Rasulullah pelin-pelan? Bukan begitu, karena Rasulullah itu bertindak berdasarkan petunjuk gitu loh. Kenapa dulu dilarang? Karena orang Mekah itu kehilangan saudara atau ahli warisnya yang meninggal itu ekspresinya berlebihan. Nah itu yang tidak boleh. Ziarah ke kubur ya nangis-nangis, berontak-ontak. Tapi ini beda sama orang Manado ya. Orang Manado itu kalau dikubur malah nyanyi. Iya, minum-minuman keras. Ya karena beda kultur dan beda agama, dan bagi dia itu menghibur sini kubur gitu. Saya rada mumet jaga sekali gitu. Tapi menurutku rasa geger lakum dinukum. Jadi begini, agama itu ada 3 yang harus kita pegang baik-baik. Yang pertama, kelas paling bawah itu muamalah sosial. Nah, kalau muamalah itu silahkan ajar, nggak usah geger kalau begini nih. Mau jelas, dan saya itu orang yang paling tidak suka kalau ada acara atau kegiatan perbandingan agama, itu orang waras itu. Nah, itu hanya orang-orang yang cari masalah aja gitu. Karena konsepnya itu jelas kok, betul nggak? Nah, kalau muamalah, monggo ajar sama tetangga terutama. Ingat, tetanggaku saudara dekatku. Gitu. Kayak saya orang merantau, kalau bapak-bapak orang merantau, ada apa-apa, siapa yang minta tolong? Tetangga. Yang sepele saja lah, kita dapat hadiah banyak, delala dikirimi pelem kok 5 ton ya. Jangan mentoknya sombong ya. Berarti ya tonggo, betul enggak? Ya sing apik-apik, ngene kayak contoh sing apik-apik. Nah itu kadang-kadang orang itu ya Allah susah ini. Yang kedua, tahapan berikutnya apa? Ibadah. Muamalah ibadah. Nah kalau ibadah itu kan ada tuntunannya, ya kan? Nah kalau ibadah ya nafsi dong, kalian urusan ibadah gitu loh. Jadi jangan sampai terus kita jadi orang keliru gitu loh. Ibadah kita harus jadi rancu gitu. Kemarin ada yang saya, Pak, saya ini mualaf, seluruh keluarga saya non muslim. Sejak kecil saya hidup dengan mereka dan saya dihidupi dengan mereka. Lalu mereka besok mau nikahan, sakramen di gereja, saya boleh ikut enggak? Datangi tapi tidak usah beribadah di situ. Wong sedulur, enggak apa-apa. Itu masuk golongan muamalah, bukan ibadah. Kalau ibadah itu nek ngono pendeta itu waktu jadi ngelamin lagi kuwi ngene ra patekan. Wong dalane beda kok. Paham maksud saya ya? Lihat pripun Mas, itu saudara yang sejak kecil. Itu begitu. Rasulullah juga tidak melarang masjidnya didatangi orang. Ada tamu dari lupa saya itu rumah mana itu agamanya Kristen beribadah di situ ya tidak apa-apa. Selama ini urusannya muamalah, lakum dinukum waliyati, kita berbeda. Dan jangan terlalu saklek. Gini misalnya, petok itu suara apa? Saya ayam bukan? Bukan. Jadi jangan lantas apa saklek kita begitu terus lantas jadi begitu, enggak ada pengaruhnya kok. Datang memberi selamat saudara kita itu baik. Bahkan kita dikatakan, oh ini muslim itu berarti luar biasa. Saking gedingnya kita sama orang itu. Kadang-kadang nanti tekan urusan duduman orang. Ini bagian kurang usah kain Kristen. Loh, apa? Punya daging kurban bagi saja. Karena syaratnya kurban itu sepertiga untuk yang punya, sepertiga dibagi fakir miskin, sepertiga dihadiahkan. Nah disebut hadiah itu bisa siapa saja.
Orang kaya pun boleh mau hadiah kok. Betul nggak? Kan ada yang bilang, oh sugih juga itu, apa-apa. Sugih gelem kurban, alhamdulillah. Mau sugih lagi apa? Doyan kurban ya tidak masalah. Jadi ingat apa ya? Al-Maidah 8 harus ingat baik-baik. Jangan sampai kebencian kita pada satu kaum itu membuat kita bersikap tidak adil. Jangan pernah seperti itu. Di surat Al-Baqarah 143 Allah pun menyatakan jadilah ummatan wasaton. Jadi umat yang tengah-tengah, yang moderat bukan modern, bukan benar. Saya pernah bilang moderasi agama. Ini ada bupati akhirnya ngomong, katanya Ustaz Andi, kita harus memodernisasi agama. Loh, bupati kok kupingnya moderasi agama kok modernisasi agama? Beda. Agama itu tidak bisa dimodernisasi ya, karena agama memang sudah paten sepanjang dunianya ada. Tapi kalau moderat itu berjalan tengah-tengah. Ingat dalam niatan satu ya, dalam niatan kita menjaga ukhuwah. Tapi kalau yang kemudian yang satu ini tidak bisa ditawar-tawar, tauhid. Nah, kalau tidak bisa ditawar-tawar, la ilaha illallah. Sudah kalau itu kita bela mati-matian ya. Maka yang biasa-biasa itu tidak paling penting. Ingat yang dicontohkan Habil tadi, akhirnya apa? Allah mensyariatkan berkurban. Jadi kurban itu ya sejak zaman Nabi Adam sudah ada ya. Kurban. Si Habil ini kan peternak, nah Habil itu petani. Habil memilihkan domba yang terbaik untuk dikurbankan. Nah, Habil ini nek cara wong Jawa pokil. Pokil ini bahasa Indonesia apa? Pokil. Memang bahasa Jawa itu banyak yang tidak bisa diindonesiakan. Pokil ulo, Pak. Apa ulo? Pokil itu apa? Licik ya. Nah, pokil itu gitulah. Akal-akalan gitu loh, orangnya itu akal-akalan. Nah, itu pokil. Jadi dia itu petani lalu dipanen, dibawa ke gerobak. Perjalanan di dalam gerobak itu ada jagung jedul itu api, dipotong gemulih. Ada telok, potong gemulih. Akhirnya karek godong karo pantok. Bawa dikorbankan. Diterima tidak? Ya jelas tidak lah. Yang diterima korbannya Habil. Lu gitu tuh nesu. Loh ini sifat kita itu. Sekarang usum enggak orang salah malah nesu ini banter. Oh banyak. Saya tahu saya ini salah tapi jangan disalah-salahkan. Loh gitu. Salah orang belum disalah kayak model ya. Maka hati-hati ya, hati-hati. Terutama lisan ya. Lisan itu bahaya. Bahaya. Kalau enggak makanya walaupun sudah berkali-kali saya sampaikan, mesti catatannya saya lihat supaya ngomongnya tidak kemana-mana gitu ya. Terutama jangan ngomong yang jelek. Orang itu pakai adab lah. Ya, qulu qaulan sadidan begitu perintah Allah. Pakai sin. Dua gigi seru ketemu. Sadidan. Kalau syadidan itu artinya keras. Tapi kalau pakai sin sadidan itu artinya baik. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Jangan sampai karena ilmu kita, lantas kita berkata sembarangan. Oh, sekarang itu kita sedang disuguhi orang-orang yang berilmu tapi tidak punya adab, hati-hati. Termasuk ngomong jelek, ngomong kasar. Misuh, wah, tidak sepakat saya. Wong pinter kok misuh, harap patut atau kita orang pinter itu. Kenapa? Yang keluar dari lisan kita itu gambaran perbendaharaan kita. Nah, wong senenge miso ya isine pikirannya pisuan tok. Nah, wong yang berketemu omongannya saru terus ya pikirannya saru terus. Iya. Tapi lihat kalau orang yang pikiran itu Al-Qur'an, pikirannya itu pasti bicaranya tenang, baik gitu. Belakangan kita disuguhi wong pinter sing miso kan gitu. Lalu setelah dikeroyok orang Indonesia, bingung gimana wedi juga akhirnya klarifikasi menurut etimologi. Kata ini itu bermakna orang baik di zaman Mataram. Ngerti kok ngendi zaman Mataram barang. Bahkan katanya ini bukan jelek, ini nama kusir gerobak.
Ngapunten nggih, kita orang Jawa. Orang Jawa tak kasih tahu Pak. Dan saya hidup di masa itu. Mungkin jenengan urut, kalau saya hidup di masa itu. Maksudnya Pak, zaman ini jelek gerobak gitu ya. Ya itu tetap pisuan. Itu bukan nama kusir gerobak, bukan. Nama kusir gerobak usir namanya. Bukan itu. Itu tetap umpatan. Gimana saja? Jadi gini, dia menjelaskan kan yang bersangkutan ini menjelaskannya berdasar etimologi asal usul bahasa. Dan saya tahu orang itu sebenarnya tidak pintar dong. Dia itu kalau mau seminar, mau diundang di TV, mau diundang di kampus itu cuma baca resam-resam. Dia tidak suka baca buku sebenarnya. Jadi kesempatan apa resam-resam di jurnal dia ambil di googling, nanti Wikipedia bilang apa, itu yang dia simpulkan. Maka bahaya penjenengan kalau sudah mulai bersyiar, jangan tidak suka baca literasi apapun dibaca, jangan kesimpulan jurnal-jurnal itu dibaca. Monggo sekarang di media sosial ini banyak kayak gitu. Nah, akhirnya dia mendapatkan kesimpulan seperti itu, bahwa itu namanya kusir gerobak. Padahal enggak. Jadi ceritanya gini, zaman saya kecil dulu Pak Bu, itu kan jalan belum diaspal, apalagi habis hujan Mas. Kalau gerobak itu lewat, apalagi muatannya penuh, batu bata biasanya penuh, itu jalan mesti rusak, betul enggak? Jalan rusak itu tidak cuma bekas bannya, yang paling parah itu bekas kaki sapinya itu kroel-kroel gitu. Kalau bekas bannya masih bisa dilewati pit ontel lah gitu ya. Ini udah lah, kalau sudah dilewati itu orang lewat kan susah, itu terus langsung liso. Oh, ini gara-gara jenggleng gitu. Tapi bukan berarti jenggleng itu jenenge kusir gerobak, bukan. Jadi itu tetap pisuan. Jadi gini, memahami makna bahasa itu di samping dari segi, kalau dalam bahasa disebut balaghah ya, atau dalam bahasa kita etimologi asal usul bahasa, tetapi juga harus dilihat dari unsur muamalahnya, unsur sosialnya. Ini artinya apa? Neng Jawa Timur itu jarene nek sing jenenge kuwi orang miso, jare keakraban yo ora, kuwi yo miso gitu loh. Tetap miso, walaupun orang Jawa Timur tetap miso gitu. Cuma ya kayak dhewe lah ada teman telek ya, telek tetap miso gitu. Cuma ya karena karo konco itu udah jadi masalah. Tapi kalau di publik itu menjadi masalah gitu loh. Maka urusan yang satu ini, mukmin yang mendengki ini hati-hati ya. Yang berikutnya ujian bagi kita adalah orang munafik yang benci sama kita. Yang bahaya itu ternyata bukan orang jahat, tetapi orang yang pura-pura baik. Nah itu menteni itu. Ini belakangan dapat fenomena ini, orang pura-pura baik itu ngapusi apa tenan ini. Betul itu ya. Oh ya pokoknya mana ya? Pokoknya. Maka apa ya? Saya matur jangan mudah tertipu dengan penampilan. Kadang-kadang memang yang menunggu apa mungkin lagi ada butuh ini omongannya wapi manis apa ada utang ya Bu, ini manis banget marah stop pun tanggal siji cedit wes enggak aku dewe sing marah ini begitu tanggal siji HP-nya mati di WA raiso telepon raiso wes jangan lala tenang doanya. Nah kayak begini ya hati-hati ya. Dan mereka selalu ada dimanapun orang seperti ini selalu ada. Jadi jangan kaget ya, jangan kaget. Di depan kita bilang begini, nanti di belakang kita bilang begitu, tidak masalah. Ciri khasnya gampang sih janjane. Kalau ada orang mau ngerasani orang di depan jenengan, itu berarti di belakang kita jangan ngerasani kita. Wes kuwi titenane ngono, simple itu. Pokoknya orang mau ngerasan-rasan ini hobi kok gitu. Jadi, ketemu liane orang rasan-rasan itu ya keriting lambene gitu. Aku kejegemeng gitu. Masalah. Jadi sudah tidak usah rasan-rasan. Bicara yang apa nggih? Oke, barang terbuka ki oke gitu. Misalnya apa ya? Urusan masakan, urusan anak, urusan kecil itu kan banyak, urusan kita sendiri banyak dan tidak perlu menggibah orang. Untuk apa? Ingat,
Untuk menjadi lebih baik tidak perlu menjelekkan orang lain, tidak perlu. Karena memang setiap kita itu pasti punya kekurangan berikut kelebihan, itu pasti. Kok kita Nabi loh sampai dipuji sama Allah loh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu dipuji sama Allah. Pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Nganggo la, nganggo kot, sungguh-sungguh, artinya ini tenang, ini tidak bohong. Wong Allah itu tidak usah pakai sungguh-sungguh aja bener, betul enggak? Ya, apalagi ini pakai sungguh-sungguh ping loro, la sama kot. Jadi isim inna itu ada 3, la, kot, inna, itu artinya sungguh-sungguh. Dan yang diarani lakot itu kebangetan awake dhewe itu berarti, betul enggak? Nah, orang percaya. Nah, aja nanti muni tenin, ada kulit tenin gitu. Coba. Tapi ada tidak yang tidak suka sama Rasulullah? Ada. Sing munafik banyak. Jadi jangan heran. Jadi begini, kalau dapat berita dari orang tentang si fulan, tentang keburukan si fulan, jenengan jangan buru-buru percaya. Dan penjenengan sendiri yang mendengar sendiri difitnah atau tidak usah klarifikasi. Karena apa? Kata Sayyidina Ali, bagi orang-orang yang mencintai kita itu tidak perlu. Orang yang sayang sama kita itu tidak perlu diceritain orang andel kok. Betul enggak? Ngerti lah. Pak Andi iso mabur. Langsung saja rambut benang. Orang yang suwi gini itu. Iya. Pesawat lain lagi bareng-bareng mabur ya. Tapi kan orang tidak suka, kata Sayyidina Ali, mereka tidak pernah percaya. Oh, tidak suka. Rasulullah Isra Mi'raj selalu disampaikan, oh sejenis Abu Lahab, terus Abu Lahab itu misui terus mulai. Apa di jalan ketemu Abu Bakar, ngapa mulai? Jelas sampai ponaan gue. Jangan masa bumi yang Palestina, berbumi yang angkasa raya, terus balik meneh, semua ngitok. Apa kata Abu Bakar? Saya ngomong siapa? Muhammad. Oh, saya ngomong Nabi Muhammad SAW, lebih dari itu pun aku percaya. Makanya Abu Bakar dibujukkan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang selalu membenarkan kalimat Rasulullah. Tapi dia tahu enggak, Abu Lahab itu sendiri pernah ditanya sama Abu Bakar, 4 mata. Kok geding murahmu karo Kanjeng Nabi itu, menurutmu Nabi Muhammad itu jujur enggak? Apa jawabannya? Oh, jujur Muhammad kuwi. Wong aku sing termasuk nek gelar Al-Amin kok. Iya. Jadi waktu remaja ketika Ka'bah didandani, Hajar Aswad dicopot, kepercayaan orang sana yang memasang kembali Hajar Aswad itu harus orang-orang yang hebat atau pemimpin di kabilah itu. Padahal ada 4 kabilah, Yamani, Iraki, lalu Hajar Aswad, lalu satu lagi lupa saya satu itu. Akhirnya 4 pemimpin itu geger, orang yang berhak itu saya, bunda yang berhak itu saya. Nah, akhirnya ada Rasulullah bagaimana? Sini Rasulullah langsung jaring sorban, Hajar Aswad taruh di atas sorban, lalu 4 pucuknya dipegang oleh 4 pemimpin ini. Itu kalau bukan orang pemimpin yang hatinya bersih, raiso ngambil menunggu, mesti geger, mesti terlotre, ya dilotre wae, ngono mesti ngono, geger. Dengan begini semua puas. Dan itu Abu Lahab menyaksikan. Lagi pertanyaannya, ini menarik. Dia ditanya, Abu Lahab Nabi apa? Rasulullah Muhammad SAW Nabi bukan? Dia jawab, Nabi. Gitu coba bayangkan itu. Lah pokoknya orang main lupa urusan gitu. Hati-hati orang itu kalau sudah apa sumun, bumun, omyun, panguladaksi. Padahal Abu Lahab itu ketanggon bola-bali, pasang perangkap, ya toh, di depan pintu gini nih digali lubang sedalam-dalamnya supaya apa? Nanti Rasulullah kalau masuk kecemplung langsung diuruk. Segitunya jahatnya itu. Terus ngabari, bilang kalau dia sakit. Rasulullah itu orang baik hati kok.
dikabari pamannya sakit, paling sakit ya rawuh. Di sepanjang perjalanan dibisik sama Jibril, hati-hati, di balik pintu itu ada jurang yang dalam. Lah kok aneh? Bencana lah buatan sengaja dikali paling dengan itu. Sengaja itu. Akhirnya berita itu balik nuwun. Aku lara mati. Wah, suaranya sudah kedengaran, alhamdulillah. Loh, ora tilik ana aku. Pun nonton lagi mawon, musuh-musuhan. Ngandel rene ya. Mpun mriki mawon, akhirnya gregetan mencolot Abu Lahab niku. Mencolot buka kelawang, malah kecemplung dhewe. Kecemplung dhewe. Dan akhirnya teriak-teriak, "Wah, aku tulungono." Wah, bojone krungu, "Enak apa kae?" "Aku kecemplung." Wah, terus bojone ngulurke tali. Sak dawa-dawane tali mboten tekan. Terus mung tiga pripun, "Muhammad, tulungono aku." Lagi aku kecemplung ruangan, lho gak enten ruangan aku. Mau gawe dhewe ya, gawe sumur aku. Akhirnya ini masyhur ini cara ini ya. Akhirnya Rasul buka pintu, Rasul mengulurkan tangannya sampai. Kenapa? Ada janjinya Lahab, engkau nak aku iso mbok unggahke, aku tak melu agamamu. Mengulurkan tangannya, ketangkep tangannya, tarik ke atas. Wong ini harus kafir. Komentarnya ini banget. Begitu sampai di atas, apa komentarnya? "Wah, sihirmu luar biasa." Ya tahu, wong ini badhe semleng. Memang susah. Jadi ada masyarakat gitu, dan jenengan jangan marah karena memang nalarnya itu sampai segitu. Dan lihat muamalahnya tetap jalan nggak Rasulullah itu. Tetap jalan walaupun dia tahu siapa pamannya itu. Hati-hati, orang munafik bertebaran di mana-mana. Jumlahnya banyak tidak? Tentu tidak banyak, tetapi berpengaruh. Hati-hati. Ya tetap yang banyak itu yang mukmin lah. Allahumma amin. Yang berikutnya itu jelas-jelas orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani yang menyerang kita. Itu sudah dinas Al-Baqarah 120. Walan tarda anka Yahudi wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah berhenti Yahudi Nasrani itu menghasut kita hatta sampai kita tattabi'a mengikuti millatahum, milah mereka. Milah itu bisa agama, bisa gaya hidup, bisa apa saja yang memalingkan kita dari kesyarian kita. Sekarang banyak orang-orang yang berpakaian syar'i tapi kelakuannya Yahudi, banyak sekali. Ya Mas, banyak. Maka hati-hati. Yo sing paling populer ini yo sing saiki kabeh ini ulang tahun. Kuetan. Diulili. Wis sadurunge diulili ngapain? Berdoa. Ono tuntunan yang ngono. Enggak ada. Jadi itu sejarahnya kenapa roti tatu dibuat bulat, karena itu permisalan bulan. Karena bagi orang-orang Majusi, ketika orang ulang tahun itu ada raksasa, ada nek tembange ibu kita sambil bagaimana ono dewa nglalang jagat. Nah, jadi dia itu mau ngemplok gitu bulan kalau ada orang yang ulang tahun. Jadi lilin itu dianggap cahaya bulan supaya engko dewane ora ngemplok, dipateni bulane benda murub. Memangnya saklane bulannya sebelah ndi? Tiup lilinnya. Sebelum tiup lilin berdoa. Nah, sekarang kita tarjih. Apa ndak boleh makan roti kuetan? Boleh. Sapa sing retok mangan roti, betul enggak? Apa ndak boleh merayakan apa menghikmati ulang tahun kita? Boleh. Wong bersyukur kok ndak boleh. Yang tidak boleh itu menggunakan cara yang salah. Tuku roti wae rasa dikeploki, roti kok dikeploki. Memang joget tuh biar rotinya. Sudah. Bagi wong nganggo tumpengan kan ya itu to Mas, nganggone ya itu silakan saja. Enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari itu. Monggo silakan. Ya. Mantenan, resepsi.
Saya kemarin delok saya bingung iki kan nganggo cara Jawa apa cara Arab. Blangkonan, posidahan, aku rada mumet gitu. Nah, kalau gini ini masuk muamalah apa ibadah? Muamalah. Kalau muamalah apa ya? Kalau jenengan mau pakai cara Jawa, pakai cara Jawa. Karena itu indah saja menurut saya kalau saya ya. Indah baik. Mantannya dipajang melakukan alon-alon, mau cucu lapai butuh cakil, maafin banget itu saja. Saya ini cucu lapai kan mau buat trompet, nah, wis kelaru benar. Untuk apa? Kalau mau gitu sekalian. Ya. Jadi orang itu cetak. Hati-hati. Bahan serangan orang kafir sekarang tidak lagi berupa hal-hal yang sifatnya ekstrim, menyerang, memberi propaganda, dan seperti itu. Mereka hadir di dalam teknologi. Ingat, kita sekarang hidup di era industrial 4.0. 4.0. Apa sih kadang-kadang ada orang muda mudeng 4.0, 5.0 itu apa sih? Ini loh, itu hanya penamaan sebuah era. Dulu yang namanya 1.0 itu zaman tahun 1800-an, di mana waktu itu yang namanya industri hanya pakai mesin uap, melakukan produksi hanya terbatas, hanya untuk kepentingan kecil. Lalu 100 tahun kemudian biasanya ditandai dengan per 100 tahunan. 1 tahun kemudian mulai ada pabrik. Walaupun sederhana, kita menyebutnya ban berjalan istilah di Indonesia. Kalau istilah di internasional disebut mass production. Wah, ini 100 tahun kemudian maju pesat. Ini zaman pulau penjenengan ini mulai ada komputerisasi, mulai ada elektrik. Itu namanya 3.0 ya, tahun-tahun 2000-an lah, sebelum 2000 lah, 90-an kalau saya. Kan dulu pemerintah mulai ada komputerisasi kan tahun 95, mulai dipasang-pasang komputer di kantor-kantor gitu. Nah itu kan sudah hebat Pak, sudah pakai komputer, sudah pakai elektronik. Yang 4.0 apa? 4.0 itu ciri khasnya IoT, Internet of Things. Semuanya bergantung pada internet. 4.0 ini kita belum kelar, masih banyak masyarakat yang belum tahu. Iya sekarang kelar mau fasilitasi di korupsi 8 triliun gitu. Dan itu kan harus pakai pemancar, nih pemancarnya ramah kasih kepasang, kuput. Mulane menungso iki nek serakah aspal doyan. Lha iki cagak menara wae palu coba. Menara kan dhuwure ra mung gitu ya. Nih. Wis rasa gak kas ngomong wis stop no wae. Kaya mati dhewe. Nah, sekarang 5.0 apa itu? ISMS maksudnya apa? Information Security Management System. Maksudnya apa? Sekarang data penjenengan itu hati-hati disimpan. Saya ini Pak Ngapunten ya, LL sudah pernah jadi direktur marketing digital. Nah, saya ini termasuk orang yang tidak pernah menyimpan data saya di Google Drive atau di cloud, tidak pernah. Kenapa? Tidak ada barang gratis Mas, harus ingat baik-baik. Tidak ada barang yang gratis. Server yang disediakan itu Pentagon maksudnya apa? Supaya semua data penyidik bisa diserap pada mereka. Maka hati-hati kalau punya HP, punya apa, lalu datanya dibawa ke cloud. Selesai sudah. Kenapa? Nanti terjadi kasus. Jenengan akan dikirim aplikasi atau di telepon atau datanya mereka punya, jenengan sendiri yang ngasihkan kok. Betul. Nah, maka saya itu termasuk masih kuno Mas. Kemana-mana bawa flash disk. Kemana-mana orang mau copy materi saya, pakai flash disk saja Mas. Pakai. Paling resikonya apa Mas? Kena virus. Yang rusaknya barang kita, laptop atau flash disknya, tapi bukan data kita. Maka Bapak Ibu kepada siapapun di antara penjajah nanti ditanya, ini paling fatal ini ya. Ditanya nama ibu kandung tidak usah dijawab. Karena passwordnya ke bank untuk bobol, jadi kan kalau dia lupa password, lupa ini, itu nama ibu kandung. Dan KTP sento datanya dari cloud, nama lengkap sudah dapat, tinggal nama ibu kandung, biasanya gitu. Anu Mbak, lali karaku. Nah, coba tuh malah dia mau nganu, padahal dia sudah tidak tahu nama kita. Saya baru saja itu ditelepon yang gitu tuh. Weh Mas, lali karaku, aku sih perantau di Kalimantan. Coba, mau soal kita mbak aku suara aku. Lah ya siapa yang?
Wah, wis 15 tahun aku merantau. Wah, 15 tahun ya suaranya malih gombal ya kayak ngono. Serasa aneh model gini iki wis do ngerti masak, terus ditutup. Apalagi aja, anu lho, kowe kan anu to, si anu to. Aja desane terus kepancing. Ahmad, kowe kan kowe anake Pak anu to, Pak Suto. Udu, Pak Suto, bapakku jenenge iki. Lah ibumu kan buan to, udu, ibuku jenenge iki. Lah wis rampung. Cukup itu Mas ya gitu. Karena Pak, mereka sudah cukup data di cloud. Tinggal data itu aja yang belum punya. Lalu menanya jadi kan harus tahu moto kakak. Terus disimpan yang ngono selesai. Namanya ISMS, Information Security Management System. Bagaimana membuat informasi kita itu terjaga dengan baik. Mulanya saya ini perusahaan-perusahaan gede ini kok kayak aturan, Pak. Orang itu bawa laptop ngomong harus pakai laptop kantor. Nanti buka data juga tidak boleh bawa sembarang flash disk, harus flash disk kantor. Ada kantor gitu sekarang. Dulu kita lihat di film-film aja tuh itu orang masuk di screening. Sekarang itu nyata. Nah, sekarang yang menjadi ciri khas Industrial 4.0 itu AI. Apa AI? Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Pripun maksudnya Pak? Jadi sekarang itu sudah banyak mesin-mesin, banyak perangkat yang dipasangi kecerdasan buatan sehingga seperti berjalan. Mobil ada AI-nya. Mobil itu seperti berjalan sendiri. Sudah ada itu sekarang. Jadi ada kendaraan, kita yang Wuling dan Honda itu kan yang ada itu. Ya, Wuling sudah terkenal, terus Honda, terus ada beberapa merek. Itu gini Pak, kalau jalan itu Pak, dia lihat marka mobil itu. Jadi menggok diri, itu Pak rasa disetir. Malu diri. Nanti kalau di depan ada kendaraan ada orang dia ngerem sendiri. Nanti kalau jalan sendiri, kecepatannya juga sesuai kita. Misalnya gaya kecepatan 300, itu 300 terus. Mabur. Dan itu barangnya ada. Dulu itu khayalan, sekarang ada. Jadi logikanya, wong saiki ini punya kecelakaan tidak mungkin. Karena apa? Mobilnya itu pengamanannya sudah luar biasa. Wong jenengan turun aku dhewe kok. Jangan ngantuk kalau kecuali tangan untuk ini lah itu lah. Nah yang bahaya itu jangan berkendara sambil melakukan aktivitas yang lain, HP. Ponaan saya kemarin numpak pit motor HP nang gue ya bodoh menten dulu, numpak motor ya HP nang bodoh nabrak uang nganti bundas kabeh. Pade aku kecelakaan, jawab bukan kapok. Narang orang ngerti kandani Pak D lah ngandel. Saya kira kami lah HP ini rusak. Yang keempat hati-hati. Setan yang tidak pernah berhenti menggoda kita. Jadi jangan beranggapan nek wis mlaku lurus wis iman terus setannya menang wae salah. Ingat ya, patokannya sederhana. Semakin panjenengan berusaha dekat kepada Allah, maka setan akan semakin kuat berusaha menjauhkan kita. Wis pakem ini. Baca Al-A'raf dari ayat 13 sampai 18 gitu. Di situ ada percakapan percakapan iblis dengan Allah ketika diusir dari surga. Lalu apa kata iblis? Nggih, mboten napa? Nek kula dikai umur panjang. Ya, kowe tak umur panjang. Jadi salah satu kelebihan setan itu apa? Umurnya panjang. Memang diizinkan Allah sampai kiamat. Mulanya setan pengalaman, umurnya itu udah ngomong. Iya jutaan tahun, bukan cuma puluhan ratusan. Lalu apa kata akan menggoda manusia bi aidiyahim au aimanihim, itu ada depan, belakang, kanan, kiri sampai akhir hayat. Dan saya ingatkan kapan godaan setan yang paling berat? Sakaratul maut. Ada itu godaan setan yang terberat. Kenapa? Setan itu mengerahkan kemampuan yang paling akhir Mas supaya menjerumuskan kita. Mulanya kalau ada saudara, sahabat yang sakaratul maut dampingi, ditalkin. Ngono ae kadang-kadang ora iso gitu. Mbah, Allah Mbah. Mau malah ini. Cekian sedih ukut. Yang paling akhir bahaya. Ini berasal dari diri kita sendiri. Apa itu? Nafsu yang sering memaksa kita untuk melakukan maksiat.
hati-hati. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ada 3 hal yang menyelamatkan kita, ada 3 hal yang menjerumuskan kita. 3 hal yang menjerumuskan kita yang disebut pertama oleh Rasulullah itu apa? Nafsu yang dituruti. Hati-hati itu. Nafsu itu tidak selalu syahwat, Mas, Mbak, Pak, Bu, tidak selalu syahwat. Tetapi keinginan yang berlebihan tidak karena Allah itu nafsu. Nafsu itu. Pokoknya aku nyanyi pengen tuku motor 14, itu nafsu itu. Ki gua apa? Wong iku siji motor 14 sempat digandeng. Anak zaman cilik digandeng diseret ngono ape. Tuh. Yang berikutnya adalah bakhil, udil. Wah, ini tidak bolak-balik. Udil itu juga merusak kita. Ngomong udil ini gilani. Lalu yang ketiga apa? Sombong, mendir-diriki. Makanya pepatah Jawa ini saya suka 2 kata saja, apa itu? Ojo dumeh. Ojo dumeh. Dumeh itu artinya mentang-mentang. Jadi jangan mentang-mentang. Dulu sering kita lihat ya Pak, ini nih becak-becak, tulisannya ojo dumeh. Saya ini becaknya anak-anak. Nah itu ada 3 yang menyelamatkan kita. Yang pertama apa? Khasyatullah fis-sirri wa 'alaniyah. Takut sama Allah baik daripada terang-terangan maupun sembunyi. Nek pas terang-terangan oke ngomong kontak sama Allah gampang. Oke sing ngeleke, oke sing delok. Yang susah itu kalau lagi sendiri. Hanya duit gemeladangan meja atau kayak usap nih. Hati kita mungkin terus iwas wisufi sudurina setan itu. Yang berikutnya selalu bersikap sederhana walaupun dalam keadaan punya kaya raya maupun dalam keadaan tidak punya. Nek pas randuwe kon sederhana gampang mengenai kuwi gitu. Yang susah itu orang yang kaya punya tapi tetap sederhana. Kanjeng Nabi itu loh, kaya tidak? Kaya raya, wong wilayah marketingnya Mas itu sampai jazirah Arab itu semuanya sampai semenanjung Cina, sampai ada jalur sutra, itu kan jalurnya Rasulullah, kita terkenal dengan Silk Road. Wilayah marketing segitu kok tidak kaya, tapi tidurnya di mana coba? Di tikar. Jadi satu ketika Bungu Sare di pipi Rasul itu pasti ada bekas tikar. Abu Bakar tuh loh langsung spontan belikan kasur. Rasulullah tersenyum, saya bukan tidak bisa beli kasur coba, apa raisin ini. Dengan ngasih orang dan saya bukan tidak bisa beli gitu loh, coba. Lah terus saya memang suka seperti ini. Hanyalah awet dhewe kita sithik-sithik itu spring bread. Pun bunga kloso apa nek kloso mendong ini ademe ra umum gitu, enggak apa-apa. Nah, yang ketiga paling akhir selalu bersikap adil walaupun dalam keadaan hatinya marah maupun tidak marah. Orang kalau lagi tidak marah kan adil gampang. Jangan kalau lagi nesu. Itu tadi yang ceritakan lagi keting sama orang. Ya, wah jelas juga sasa, ulah sakai. Ya mau ngelak, mau ngelak ya gue. Ibu, bapak, demikian bisa saya sampaikan. Inilah hadis Rasulullah tentang 5 ujian bagi orang beriman. Yang pertama sesama mukmin yang mendengki, yang kedua orang munafik yang membenci, yang ketiga orang kafir yang menyerang kita, yang keempat setan yang tidak pernah berhenti menggoda kita, yang kelima nafsu yang dituruti. Mudah-mudahan kita semua tetap bersama-sama, Ibu Pak, kita tetap bersaudara sampai surga nanti. Allahumma amin. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. Ya kan. Warham ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ibadillahi salihin ajma'in. Allahumma ighfir lana li dunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka fi hadal majlis
fi hadal masjid sakinah ya Allah, ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, amalan mutaqabbalan, imanan mustaqiman, islaman hanifan wa husnul khatimah. Ya Allah, ibu bapak silakan berdoa hajatnya masing-masing. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma atina siratal mustaqim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fasallu nabi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.